kami dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi MAIS. Di sini kami ingin menanyakan terkait pengelolaan venue lapangan putusan ini. Baik, yang pertama yaitu apakah boleh kami mengetahui tentang profil singkat dari venue ini, Bapak, lapangan putusan? Profilnya? Iya. Ya, profilnya itu ya dulu kan lapangan Persik hanya lapangan bola. Iya. Ya, sekarang itu yang taunya orang lapangan olahraga putusan. Iya. Karena ada beberapa sarananya, termasuk jogging track ya, walaupun itu Iya. di pelur ya. Nah, kemudian kita basket sama ada lapangan voli ya, basket sama voli futsal, tapi yang ramai itu basket ya. Kalau profilnya sih sebetulnya kita lapangan pala kali dulunya orang taunya lapangan pala kali, lapangan Persik ya dulu taunya. Sekarang orang masih ada yang nyebut Persik, Persatuan Sepak Bola Pupusan. Lapangan Persik masih nyebut lapangan Persik, bukan lapangan olahraga pupusan. Nah itu profilnya itu ya pala kali, jalan pala kali. Berarti udah dari dulu seperti ini ya, Pak? Iya seperti ini, karena dulu itu kan tanah masyarakat. Kemudian 3 tahun yang lalu kita serahkan ke Pemda karena ketidakmampuan kita untuk membangun ya. Kalau mengelola sih barangkali ya kita masih bisa ya. Pemda bangunlah, Pemda dikembalikan lagi pengelolaannya ke masyarakat. Nah dari masyarakat nanti ditunjuklah, diajukan ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah kita diminta, kemudian ada beberapa tokoh diajukan ke kelurahan diajukan ke kecamatan diajukan ke Pemda. Itu dari mulai proses penyerahan. Nah kemudian juga ke struktur kepengurusan juga begitu. Tidak sekonyong-konyong gue yang ngelola gitu ya, enggak ya. Jadi diajukan ya, ada regulasinya, ada prosedurnya ya, diajukan, setuju kecamatan baru diajukan ke Pemda. Jadi harus disetujukan oleh Pemda terlebih. Pemda kita ya, pengurus maupun ya memang Pemda juga sangat mengharapkan, sebelum bersyukur ya karena masih ada lahan. Kan di Depok itu kan susah, apalagi di daerah Beji. Iya, mahal tanahnya ya. Nah ini tanah masyarakat diserahkan ke Pemda, Pemda bangun, dikembalikan lagi ke masyarakat ya. Ini tanah ini udah tanah Pemda ya. Jadi yang mengelola masyarakat ya, yang mengelola dikembalikan lagi ya. Memang ada beberapa lapangan di Depok itu 3, termasuk di Perum Depok 1 itu langsung dibawa Dispora, nggak diserahkan masyarakat. Terus di Depok Timur Mahakam ada lagi di Sukatani kalau nggak salah ya, di Sukatani 3 lapangan itu dibawa langsung naungan itu. Nah kalau kita koordinasinya itu ke bidang PUPR ya, PUPR dan administrasinya itu kita ke BKD, Badan Keuangan Daerah. Kita ini ada retribusi ke sana. Ya memang selama ini kita belum minta bantuan, misalnya ada kerusakan ya. Terus ini belum ya, kita hanya mandiri aja. Silakan dikelola. Kita setor ke Pemda. Ya, ada retribusi. Retribusi ke Pemda. Jadi riwayatnya itu memang riwayat tanah masyarakat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau event-event apa sih event yang paling sering dilaksanakan? Kalau event sih sebetulnya kebutuhan Pemda dalam rangka kegiatan olahraga. Seperti kita ada Suratin, sekarang ada Liga 5 ya, Liga 5 dan usia 15, 2 bulan nih, November, Desember. Kemarin kita ada dari UPN konser ya, nonton nggak? Nonton ya, nah, itu gila itu nonton 9.000 itu. Ya belum lama juga vokasi mau pakai nggak jadi, kayaknya dia di dalam pakai. Nah vokasi mau pakai. Untuk konser itu baru yang UPN kemarin. Iya baru nyoba, kita juga coba dulu. Kan kita ingin melihat ya positif negatifnya mana. Positif itu mengganggu masyarakat nggak. Kemarin juga kita nggak akan menyediakan parkir roda 4. Mereka dapat di vokasi parkirnya.
roda 4. Kita hanya roda 2. Oh, jadi roda 4 ini vokasi. Nggak, kita nggak akan kasih rekomendasi kalau mereka maksain itu. Kan dapat di bungkusan ada di Kabeda. Oh Itu iya. Kabeda kan suka dipakai tuh anak-anak UI juga pakai. Nah, itu nggak banyak, paling juga itu 100 ya, 150. Nah, tapi di UI kemarin ada kerjasama dari UPN ke rektor antar rektor kayaknya. Nah, kita juga baru ini, makanya kita evaluasinya apa, positif negatifnya kepada masyarakat sih, karena itu masyarakat sekitar. Iya, Karena ini pemukiman. Iya, banyak. Iya, iya, keganggu enggak, nah, kemudian positifnya apa, negatifnya apa. Makanya kemarin juga kita banyak yang mau konser di Desember, mau konser juga di Januari. Saya bilang tunggu ini dulu deh. Kalau ini banyak manfaatnya, Lanjut. iya lanjut. Kalau mudaratnya banyak, Oh, iya. yang jelas kalau musik biasanya banyak yang mudarat. Jadi biasanya acara-acara Pemda aja ya Pak? Pemda aja, jadi acara Pemda, kemudian ya mereka ya apa sih, ya paling orang nyewa-nyewa aja, ya, orang nyewa misalnya. Nah, kemudian kalau Pemda itu kan banyak kegiatannya ya. Ini juga akan dipakai untuk pekan olahraga provinsi. Kan Depok nanti 2026 itu tuan rumah. Ada 20 cabang olahraga. Ini kalau nggak salah nih akan mungkin direhab. Ada cabang olahraga baru itu namanya Gateball. Coba cari dah. Ini di sini dilaksanakan. Termasuk di sini. Termasuk. Salah satunya rencananya di sini. Tapi harus perbaiki awal mungkin 2026 akan diperbaiki. Oh, baik. Ya. Itu tanah Pemda kita ngelola. Kalau untuk basket kita kenapa basket? Karena pasarnya UI ya. Anak PNJ juga sering main di sini, suka pakai di sini. Kemudian UI ya sih yang pada pakai sih. Hampir seluruh fakultas kayaknya pakai di sini. Mereka kan birokrasinya kan susah. Ya katanya kalau ngurus gitu. Kalau sini kan tinggal telepon kosong pakai gitu ya. Bahkan mereka hanya, saya pikir mau main basket. Nyatanya mereka cuma latihan yel-yel doang 2 jam. Kan antar fakultas apa antar angkatan tuh saya nggak tahu tuh ya. Ya emang kalau UI lagi libur ya basketnya agak sepi. 3 bulan tuh kan UI libur 3 bulan ya. Biasanya sama PNJ juga ya. Semester ya. Iya. Untuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, kalau koordinasi dengan penyelenggara acara gimana sih? Kita hanya lapangan aja. Mereka yang ngurus, tapi kita tidak bantu. Misalnya untuk lahan parkir ya kita bantu. Nah kemudian kita usul izin lah ke kepolisian, kita bantu. Tapi kalau kemarin kita kan lingkungan terdampak kita hadir semua RT RW, ormas hadir di Polres kita dengan panitia, ya dengan panitia supaya aman. Polres juga nggak akan mengizinkan kalau memang nggak ada rekomendasi dari masyarakat. Dan rekomendasi RT RW tanda tangan, ya itu biasanya. Kita mau bikin hajat itu emang harus ada izin lingkungan. Vokasi aja mau izin itu masang banner di sini dia harus izin. Harus izin kemana? Dia kan diminta sama lingkungan, dia kan minta sama polisian, dia izin lah dengan RT RW ini 2 RW sama RT tanda tangan, nggak akan dikasih rekomendasi itu. Nah kemudian juga selain itu biasanya kepolisian itu parkirnya oke nggak? Kemudian lingkungan mendukung acaranya 2. Kalau itu izin dari kepolisian biasanya parkir cukup, ya parkirnya ada, kemudian tanda tangan RT RW, ya itu biasanya begitu. Kalau kepolisian begitu. Betul ya. Kita juga di sana kan harus kenal kadang-kadang ya. Baik, untuk selanjutnya apakah venue ini menerapkan kebijakan keberlanjutan Bapak yang ramah lingkungan? Kalau saya sih kalau untuk lingkungan ya. Iya. Arti kata emang kita berusaha momen-momen ini kita bikin supaya ekonomi itu berjalan. Itu luar biasa itu. Berapa sih uang yang beredar sehari pedagang-pedagang UMKM ya. Event juga harus kita buat jadi ramai gitu ya. Jadi ekonomi juga berjalan itu ekonomi. Kita tidak hanya melihat bahwa itu hanya olahraganya, bahwa olahraga itu merupakan salah satu kesatuan ya. Bagaimana olahraga ini bisa meningkatkan sarana atau khususnya sarana yang ada di sini, khususnya olahraga bisa meningkatkan ekonomi sekitar. Ya,
kita bangun, bikin kompetisi, orang pada jajan, ya kan banyak ya, jadi rame, ya kan, lingkungan yang dagang juga luar biasa kemarin. Untuk itu Pak, kan kemarin sempat menyalakan Belvisa, itu kan pesertanya banyak. Nah, peserta juga kan menghasilkan sampah, itu sampahnya itu kira-kira langsung dibuang aja atau dipilah-pilah dulu? Dipilah kita. Maksudnya tuh emang sampah banyak kan botol. Iya. Karena memang kita yang ngangkat di sini memang orang yang milah. Oh iya. Ya biasanya sekarang misalnya sampah juga di daerah sini nih, poolnya itu tukang-tukang sampah itu di daerah itu dia memisah. Oh, memisah. Ya bisa sendiri. Bahkan mereka ngeluh sekarang karena memang ada di lingkungan tuh ada bank sampah. Oh iya Bang. Ya dia ngeluh juga itu. Udah nggak ada botol. Kalau dia ngambil sampah di masyarakat itu udah nggak ada botol. Jadi, Nah kalau dia ngambil di sini langganan saya itu dia ini pasti kalaupun kita nggak pilah secara utuh mereka pilah nanti. Karena butuh mereka selain dia dapat uang dari kita dari botol itu dia juga laku. Dari bank sampah itu. Iya mereka termasuk ngeluh nih. Oh. Sekarang susah uang. Dia kan ngambil di lingkungan juga. Iya. Kalau di sini seminggu 2 kali kita. Iya. Kalau kan saya di sini harus bersih. Rapi, bersih, ya, nyaman, ya, orang olahraga juga enak, ya kan? Nah itu aja sih moto kita. Ya. Jadi kalau sampah sih alhamdulillah, dan kita juga nggak mau lihat sampah banyak. Ya. Kemarin sampahnya luar biasa itu, botol semua. Ampar malam itu kita sikat semua tuh habis 3 hari bersihin, sampai yang halus-halus paku di lapangan tuh, baut, ring, kawat-kawat bekas itu ya masang-masang itu wah luar biasa. Untuk sampah itu apakah penyelenggara acara juga itu? Ya tergantung kesepakatan. Tapi kemarin karena kita sih minta lagi kemarin kebijakan karena memang kita yang kerja juga banyak. Ya karena kita awal ya saya juga nggak banyak evaluasi lah. Mana kekurangan kita kalau nanti ada event. Tapi kalau lapangan udah bagus sih mikir saya. Karena ini kan kita dari dulu lapangan masyarakat jadwal bola ini kan dari Senin sampai Jumat itu 2 tim orang sini ini ada 10 klub, jadi mereka nggak bisa diganggu buat dari jam 6 sampai dari jam 4 sampai jam 6 itu. Untuk kalau lagi menyelenggarakan event besar itu apa sih tantangan utama operasionalnya Pak saat menyelenggarakan event besar kayak kemarin? Kemarin sih kan sebelum panitia. Ya paling sih sebetulnya kan mereka persiapan sangat memang panjang. Ya nggak bisa, bahkan untuk artis juga kan mereka nggak bisa mendadak ya. Saya juga sering menyelenggarakan itu di sekolah. Saya di SMA 1 dulu. Ya, kita setiap tahun kan ada pentas, ada ulang tahun tuh kan penutupan nanti ada bintang tamu biasanya. Biasa sama anak-anak ngumpul ini nah itu nggak mudah karena memang mereka harus sekian bulan itu harus sudah memastikan bintang tamu, bahkan mereka udah buka karcis itu langsung buka 60.000 habis, hampir 1.000 karcis habis ini sampai habis nih karcis. Kalau saya lihat kan dia izinnya kan cuma 6,5, tapi syarat itu 9.000. 9.000 karcis. Hari terakhir berapa? 180.000. Turun lagi mau sore 120, turun lagi 115, turun lagi 100 terakhir lelang habis itu. Semua mereka kan ada masalah dengan kepolisian, izinnya cuma 6.500, ya kan? Jangan sampai di Kanjuruhan tuh kan. Nah itu akan kena nanti, ya. Karena kita harus safety pengamanan. Kemudian juga kita bikin pintu emergency satu, ya kan? Itu juga kan nggak mudah. Kita harus gambar dulu kalau ada kerusuhan nanti larinya kemana, itu kan nanti adik pasti itu kerjaannya. Ya, ya. Saya juga bola di sini bikin kompetisi nih, saya open turnamen, bikin sama. Untuk sih yang nontonnya, bandnya band cewek ya, kebanyakan ya, band mahasiswa sama anak sekolah. Cuma kalau bola ngeri, ngeri itu, iya. Itu luar biasa itu. Kemarin itu. Untuk acara yang pernah diselenggarakan di sini pernah dilaksanakan secara hybrid nggak Pak? Jadi setengah online, setengahnya offline di sini. Oh enggak. Nggak pernah. Jadi full di sini ya? Full di sini.
di sini kemarin kita biasanya ada menyelenggarakan tuh biasa kita lebaran kukusan itu tiap tahun. Nah besok rencananya kita mau ada anak-anak Karang Taruna sini ya, kukusan tuh ada rencananya mau apa sih rantangan 1000 rantangan ya, rekor muri ya, mau bikin kan belum ada tuh rantangan. Kalau orang Betawi kan kalau lebaran pakai zaman dulu rantangan tuh, ya kan? Ya kan? Nah itu kita rencananya anak-anak itu mau bikin lebaran kukusan. Setiap tahun lebaran kukusan dibikin di sini. Di masing-masing RW, ya, nanti penampilannya apa, bawa rantangan, makan sama-sama bareng gitu ya, bawa lauk, gitu ya. Seru. Pakaiannya pakaian daerah, terserah, bawa orang minum apa gitu. Nah kemarin itu kita menyelenggarakan Korkus Pekan Olahraga Kukusan. Kita ada berapa cabang? Ada tenis meja, sama catur, sama sepak bola 12 tahun, sama antar Karang Taruna per unit RW. Nah, seru itu. Jadi seluruh masyarakat Kukusan tuh keluar semua satu hari. Ya, itu termasuk kalau kita di sini bikin kegiatan itu ajang silaturahim. Nah, besok kita akan bikin bulan April itu ada lebaran kukus. Kalau kemarin kita bareng dahsyat. Jadi ada 2 panggung, sini lebaran kukusan, kita lomba-lomba. Nanti sorenya, besoknya sorenya itu nanti itu dahsyat. Malam sampai malam. Ya, kerjasama kita dengan apa yang seru banget itu. Penuh lagi itu penuh. Ya. Untuk proses peminjaman venue-nya itu kepada siapa ya Pak? Pengelola? Pengelola pakai surat biasanya. Alur birokrasinya kita ke pengelola lapangan olahraga kukusan. Itu aja ditujukannya. Nggak ke Pemda sih kita nggak. Paling kita kalau ke sana paling hanya laporan aja, ada kegiatan. Jadi butuh laporan ke pengelola? Nggak Pemda, pengelola aja. Nanti ada rekomendasi. Nah makanya nanti polisian juga salah satu yang memang nanti dipertimbangkan itu ada rekomendasi dari pengelola lapangan. Nah kedua lingkungan. Enggak, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Iya, tanda tangan RT RW. Dia nggak akan berani kemarin itu. Kan belum kebayang kan deh ya. Kalau kita ngeliatin apa di mana-mana tuh, ya ini biasa begitu. Ya. Ya kita juga walaupun mereka UPN kan kita inginnya menjadi tuan rumah yang baik gitu. Di kan nama kukusan, ya kan itu aja sih. Ada lagi? Dia yang minta banyak banget nih mau konser, panggil tahunya dari ini nih, UPN nya. Iya, UPN. Nah kenapa dia ambil di sini? Karena memang itu aksesnya lebih gampang. Tol dekat, penginapan, apartemen, ya kan itu faktor pendukung itu banyak sebetulnya. Ya. Jadi faktor pendukung untuk memilih. Betul ya, venue. Padahal di sana dia kan dekat lapangan yang malah parkirnya lebih luas. Oh iya. Di UPN itu. Ya, lapangannya lebih besar. Ya, tapi kan aksesnya macet. Di sini kan bisa kereta api, naik gojek ke sini, ya kan, bisa parkir di UI, dia jalan, nggak jauh gitu. Jadi transportasinya mudah ya? Betul ya, salah satunya itu transportasi, terus kemudian yang kita pertimbangkan itu parkir. Transport 2 itu kalau Eton itu aman kita. Tinggal rekomendasi, ya kalau rekomendasi di mana-mana ya harus lingkungan ada itu. Ya. Pada tinggal di mana? Depok. Saya Ada di yang ngekos yang Kosan. teknik. Oh, Kutai. Iya. Saya di Bojonggede Bogor, Pak. Kereta. Iya. Emang kereta banyak arahnya. Nih, Saya di Pamulang, Pak. Pamulang dekat sih nggak jauh. Lumayan, Pak. Ya, Deket. lewat itu aja, lewat sini Cinere. Iya, emang lewat Lewat Cinere. Jalan Bandung. Iya. Iya. Tapi kan kalau pagi tuh macetnya nggak masuk Iya, akal itu. Iya. Nih, satu. Aku di Depok Beji situ. Bejinya? Beji yang apa? Tinggal di situ. PNJ itu yang Oh, Kapten BJ Timur, Iya. pos di situ. enggak rumahnya. Oh, situ? Emang dekat. Pas di situ pendatang.
Asli situ. Kan di situ emang orang tua udah lama tinggal di situ. Orang dalam tinggal situ. Kapling yang belah sini jalan apa belah sana? Lurus dari kafe ke sananya lagi dekat Lapangan Depok Baru. Hawaii? Iya, ke sananya lagi dekat Depok Baru. Dekat stasiun Depok Baru. Oh, belah sana. Hmm. Itu apa sih namanya tuh? Dekat kapling apa kling itu ya? Perumahan apa? PNJ ya? PNJ ya? Iya, Perumahan Politeknik. Terus ada lagi? Sebentar, Bapak. Iya. Aduh. Kalau kami sih sebetulnya di sini hanya masalah lapangan aja, orang mau nyewa. Tapi kalau sekarang kita bikin event kayak gitu. Minum deh, airnya minum. Iya, Bapak. Mau nanya lagi, Bapak. Untuk aksesibilitas apa ya? Oh iya. Kalau untuk pelayanannya, bagaimana pelayanan staf atau pengelola di venue ini dalam mendukung kelancaran acara Bapak? Mengelola lapangan ini. Kenapanya? Bagaimana pelayanannya Bapak dalam ikut mendukung kelancaran acara? Oh iya, ya itu kita bantu. Izin kita bantu. Terus lingkungan, izin kepolisian. Nah, kemudian juga cari parkir, memang alternatif parkir ya kita bantu. Iya. Kalau untuk aksesibilitas Pak, kira-kira berapa menit dari stasiun ke sini? Kalau kesini sih, Bisa naik ikut. kalau naik motor, Gojek, ya paling 5 menit kan ya. Mungkin itu aja sih sebetulnya. Tapi ini dekat jalan tol Mas? Ini pintu tol. Dekat ya? Ini kalau sini putar balik pintu tol. Makanya aksesnya itu. Berarti Saya anak-anak alumni SMA 1 tuh itu main basket Bekasi, Tangerang, Bogor. Karena akses tol. Iya. Yang murid saya tuh malam main jam 8, pulang jam 10, pulang jam 12 malam. Kenapa? Mereka ke Bogor, saya tanya, dari Bogor jam berapa? Ya 30 menitan Pak. Karena dia bawa mobil kan. Iya, jadi akses itu jauh itu bukan jauh sekarang. Tergantung dia aksesnya. Mudah enggak? Nah, dekat dari sini kita ke apa? Ke Depok 2. Ya bisa 2 jam kalau kita naik mobil kan gitu ya. Iya, bahkan itu kalau naik motor Gojek juga macet kan. Mereka ngejarnya tol biasanya itu. Kalau jarak dari tol ke situ berapa ya? Pendek itu loh, di depan lu ke depan sini, belok kiri tol udah. Udah. Oh, udah. Paling 2 menit ya. Enggak nyampe 2 menit, Nggak Pak. sampai 2 menit. Udah depan langsung tol. Udah langsung tol. Makanya orang banyak ngincer kemarin. Mereka tahu kan UPN juga. Iya. UPN kalian sukses tuh kemarin. Ya. Sebelum lagi UPN belum melaksanakan juga udah ada 3 itu yang minta untuk Desember. November nggak jadi vokasi karena mungkin pertimbangan ya dana dan sebagainya, mendingan dia di dalam. Kayaknya dia nggak akan di dalam. Cuma kemarin minta November, saya tuh minta izin RT RW aja, minta nomor telepon RT RW. Saya kasihin tuh harus karena memang dia perlu untuk izin kepolisian. Kalau untuk fasilitasnya, kapasitasnya atau layoutnya apa bisa menampung untuk banyak orang Pak? Kalau lihat kemarin itu di sini 10.000. Dari luas itu dia garis-garis itu 10.000. Kemarin kan dia 6.500. Dari dia peta ya. Dari kemarin itu kapasitas ini yang ada dia ukur serta panggung-panggung itu 10.000. Kemarin tuh dia 6.500 sih masuk 9.000. Masih ada celah tuh. Masih. Bahkan di pinggir ini kan UMKM semua. Pedagang-pedagang. Iya semua nih. Habis ini sama sono terus ya. Nah, apa toilet sana tuh. Toilet di sana. Kita tambah lagi toilet kita di sini. Cukup lah. Di sini musola. Di sana mereka menyediakan musola di sana. Tapi susah, cuman aja doang berhenti. Bagaimana mau sholat? Iya. Saya kadang-kadang lagi mikir nih, kayak nonton di sini kan nggak boleh sholat, ngikut nanggung dosa nih. Kadang-kadang itu ada pikiran begitu. Iya bener. Ya, jadi yang dikatakan mudaratnya itu bukan musiknya yang dilarang. Iya, saya mikir tuh, saya ngizinin, waduh,
ini berapa ribu orang yang nggak sholat sih, ada saya pikiran begitu ya. Jadi mau balik nih saya, udah lapangan bagus lah, nggak usah ada konser-konser. Kalau untuk menurut Bapak di sini internetnya stabil tidak Bapak untuk acara-acara, kan banyak diakses juga banyak orang ya. Itu stabil nggak Pak? Apanya? Kalau internetnya tuh nge-lag atau terkendala? Internetnya, Iya. tapi stabil sih di sini. Kita juga kalau internet itu kayaknya kan kita banyak ini ya, kawan-kawan itu kan banyak ya, ya di sini total lagi. Untuk listriknya itu kira-kira berapa watt? Sini 33 ribuan. 33.000 watt. Buat siapa stadion, lampu stadion Lampu udah stadion. apa ya? Kalau event kemarin berarti mereka Nah punya mereka komunikasi. minta itu aja lah. Kalau loading dia minta nyambung lampu. Karena kita belum ada lampu kan. Nah itu aja sih kan mereka ngerjakan sampai malam. Tapi mereka kan pakai genset. Pakai genset. Ya aman. Aman. Listrik mati juga aman. Kita juga saya di sekolah dulu pakai genset. Pak harus pakai genset memang. Ya. Ada lagi? Sudah Bapak. Sudah selesai. Tergambar kan? Iya. Kalau kita ngelakuin sesuatu kita harus ke RT, ke RW, kemana, ke polisian juga kita minta tolong lah sama orang yang terdekat. Pak ada aksesnya nih ke Polres gitu. Kalau kita kan ada, ya kan. Nah, belum di sini kita pengurus sekolah kan, mereka juga ada pengurus sekolah juga. Di sini ada pengurus sekolah Depok, jadi gampang komunikasinya. Aman lah ya kalau untuk Polres Depok, kalau di sini ya kita bantu. Kalau dari perizinan polisi berarti udah bisa dipakai untuk acara apa gitu? Itu kalau udah dipakai itu kan udah ada rekomendasi semua. Oh udah dari Ya, udah aman. kepolisian, lingkungan dulu, Oh, lingkungan, rekomendasinya, tanda tangan. Nanti kita, biasanya kita jangan langsung ke Polres, polsek, melalui polsek juga, jangan dilewatin. Kalau perizinan itu kira-kira lama nggak? Semingguan? Enggak sih, kalau perizinan itu kan surat kita datang, nanti ada pengarah, biasanya ada pengarahan. Biasanya ada pengarahan, ya tergantung sih, eventnya besar apa enggak sih sebetulnya. Paling biasanya polisi mah ini, ya kan, biasanya polisi koramil ya dan dim itu biasanya. Mereka kan ada ini kan, ada apa? Bimas ya, Bimas tuh ada polisi, ada dari koramil. Ya, itu harus itu. Kalau nggak kita ada apa-apa salah nanti kalau ada itu. Kalau mau jogging di sini izin nggak sih Pak? Enggak. Berarti nggak apa-apa kalau warga sini ya? Nah, umum silakan aja. Paling parkir 2.000. Nggak bayar. Ini untuk menggunakan Untuk fasilitas masyarakat kok. Ya gratis. masyarakat. Belum lama juga dipakai ini kan festival olahraga tradisional Sedepok. Ya siswa kan dia ada event itu. Ada Sedepok, ada nanti ke tingkat Jawa Barat. Tapi untuk kalau misalkan acara bola biasa, anak sini boleh, anak sekitar warga sini boleh menggunakan lapangan? Dan mereka punya jadwal. Oh ada jadwal. Ada 10 tim di situ kubusan. Makanya Senin ini 2 tim, besok 2 tim karena nggak kebagian. Dia bareng latihannya 2 tim. Oh, emang udah ada jadwal. Dari zaman dulu itu nggak boleh gangguan tuh sejarah itu. Wah ngamuk gitu orang kubusan itu. Kalau karena memang sebelum diserahkan kan punya masyarakat. Iya. Makanya ketika pengelolanya dikembalikan lagi oleh Pemda. Alhamdulillah Pemda itu bisa memberikan lagi kepada masyarakat untuk pengelolaan. Mereka juga pasti evaluasi. Ya, pengelolaannya benar enggak, dijaga enggak, kebersihannya semua. Ya kan? Ini begini gede loh deh, operasional saya itu. Ya, nggak cukup 15 per bulan, 15 juta. Listrik aja gede, minimal 3 juta. Kan kalau UMKM. Lebih operasional tuh selain listrik apa aja Pak? Kita kan ada distribusi juga, operasional kita. Maintenance yang lain juga kan gede. Belanja itu nggak usah jauh dah. Toilet aja belanjanya lumayan. Kalau dihitung, ya kan?
sabun, pembersih, ya kan. Yang jelas yang cepat habis sapu, walaupun itu harga 10.000 itu karena memang intensitas kegiatan di sini cukup tinggi. Tiap minggu ada event bola, ya kan, ada usia sedepok, ada nanti event itu ini belum selesai Liga 5 dan usia 15. Ini belum selesai sampai Desember nanti. Nah, nanti itu ada event panahan, itu 800 atlet. Nah, dari mulai Jumat Sabtu Minggu mereka kan kelompok umur, nggak semua bareng sih kayaknya ya. Terus ada lagi di Desember tanggal 15 apa tadi itu, laporannya itu. Mereka kenapa mengadakan event di sini? Karena akses kayaknya. Ya, akses aja, tol deket, ya kan? Nggak ada macet, mereka keluar tuh nggak ada macet. Iya, KRL juga dekat. KRL deket. Ya. Untuk ketersediaan parkirnya itu bisa berapa motor Pak? Kalau motor kita kerjasama dengan lingkungan. Misalnya sini mobil nih, besok panahannya saya perkirakan per hari sekitar 200 mobil ya. Kita lempar ke belakang kan. Ada kabel, jangan kabel. Ini belakang. Ya. Dan kita juga harus kerjasama dengan panitia. Karena masalah parkir ya. Karena panahnya orang kaya mulu, mobil mulu tuh. Namanya kelompok umur. Kalau kelompok umur pasti kan anaknya, adiknya ngikut kan. Pasti keluarga gitu ya. Kalau motor sih kita gampang sih. Banyak lahan-lahan, ada lahan-lahan masih kosong. Kalau di sini motor bisa berapa banyak motor Pak buat kalau di Kalau ini mungkin sekitar depan, dari sini aja itu mobil depan. Kalau enggak nanti dilempar ke sana. Ada di bawah tower, ada lagi nanti di sana lagi. Biasanya motor di sini, mobil dilempar ke sana. motor sini Sampai itu pinggir UI. Kabel jalan kabel tuh. Iya. Ya. Makanya saya kerjasama dengan lingkungan. Parkir keamanan saya serahkan ke lingkungan, kita nggak ngambil. Karena emang mereka yang terimbas. Ya buat kesejahteraan mereka. Ya, jadi masyarakat juga nggak ini. Karena emang kita imbas kepada masyarakat ya, yang kita pertimbangkan. Ada lagi? Sudah Pak. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya Bapak. Mohon Ini maaf baru ganggu nih. waktunya. Ini tingkat berapa? Tahun berapa? Semester 3 Bapak. Semester 3. Tingkat 3. Jadi masuknya tahun kemarin. Yang kemarin.